Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apakah hari ini hadir semua anak-anak Ibu? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita tetap bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, jadi topik pembahasan kita pada hari ini yaitu adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Adapun indikator kita pada pembelajaran hari ini yaitu menganalisis struktur dan cara hidup bakteri serta peranannya dalam berbagai aspek kehidupan. Yang nantinya setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri umum, klasifikasi, dan peranan Archaebacteria dalam kehidupan. Nah, sebelumnya kita pasti pernah mendengar ya kata bakteri. Nah, biasanya bakteri ini identik disebut sebagai sumber penyakit, tapi ternyata anggapan tersebut masih kurang tepat. Jadi Ibu ingin bertanya dulu, ada yang tahu nggak apa sih itu bakteri? Saya, Bu. Ya, silakan Rizka. Kalau menurut saya, bakteri itu merupakan mikroorganisme yang keberadaannya dekat dengan manusia dan memiliki jumlah yang banyak, Bu. Bagus sekali, terima kasih Rizka. Mungkin ada teman yang lain yang ingin menambahkan. Coba Asmi, apa sih itu bakteri? Atau mungkin ada teman yang lain yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nah, jadi bakteri itu adalah organisme yang berukuran kecil, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, Bu. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk lebih jelas, Ibu akan menampilkan PPT mengenai topik pembahasan kita pada hari ini. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai Archaebacteria dan Eubacteria. Tadi sudah dijelaskan ya oleh teman kita, bakteri itu merupakan organisme bersel satu yang terbagi menjadi beberapa ciri, jenis, serta peran yang berbeda. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari juga bagaimana klasifikasi, ciri-ciri, peranan, serta reproduksi. Ciri-ciri bakteri itu ada, bisa kita lihat ya di sini. Yang pertama itu dia bersifat prokariotik. Kemudian tidak berklorofil, uniseluler, dan berproduksi dengan cara aseksual dan seksual, memiliki bentuk yang bulat, batang, dan spiral, serta berhabitat di debu, udara, dan tanah. Kemudian yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk bakteri, bisa kita lihat ya pada gambar. Yang pertama itu ada Bacillus, bisa kita lihat. Nah, ini merupakan bentuk bakteri seperti batang atau tongkat. Kemudian ada Streptobacillus, yang ini bergandengan panjang seperti rantai. Kemudian ada bentuk kokus,
yaitu bentuknya seperti bola atau bulat. Kemudian ada monococcus yang tersusun dari satu coccus, ada diplococcus yaitu bergandengan, kemudian ada spiral yaitu membentuk bakteri seperti bengkok. Kemudian ada vibrio juga. Nah, ini bentuknya seperti koma atau lengkung setengah lingkaran. Kemudian yang terakhir itu ada spirocheta, yaitu berbentuk spiral, halus, berbentuk lengkung seperti kumparan. Selanjutnya ada struktur bakteri. Nah, jadi secara umum bakteri ini memiliki struktur yaitu mempunyai dinding sel yang tersusun dari peptidogligan yang berfungsi untuk membentuk sebagai bahan pelindung, mengukur keluar masuknya zat, dan berperan sebagai pembelahan sel. Kemudian ada ribosom, yaitu berfungsi untuk tempat sintesis protein. Kemudian memiliki flagel, yaitu berfungsi sebagai struktur tambahan yang dimiliki oleh beberapa prokariota seperti untuk alat bergeraknya. Kemudian ada DNA juga yang berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan membawa sifat. Kemudian yang terakhir ada kapsul ini yang terbuat dari karbohidrat, nitrogen atau fosfor. Nah, kapsul dan lapisan lendir berfungsi untuk pelindung sel terhadap dehidrasi, cadangan makanan, dan pelindungan terhadap osteoporosis dan pertahanan diri. Selanjutnya ini ada klasifikasi bakteri. Nah, jadi bakteri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Archaebacteria dan Eubacteria. Selanjutnya itu klasifikasi Archaebacteria, yaitu yang pertama halofit. Dia ini hidup di kadar garam yang tinggi. Contoh bakterinya itu ada Halococcus, Halobacterium. Kemudian yang kedua metanogenik, yaitu bakteri ini hidup di lingkungan kurang O2. Contoh bakterinya itu Methanobacterium. Kemudian yang ketiga itu ada termoacidofilik, yaitu bakteri ini hidup di daerah bersulfur di kawah vulkanik. Contohnya itu ada Sulfobolus. Kemudian yang terakhir itu ada pereduksi sulfur. Yang ini bakterinya hidup yang memerlukan nitrogen, hidrogen, dan sulfur sebagai sumber energinya. Nah, yang selanjutnya klasifikasi eubacteria. Ada dua ya. Yang pertama ini berdasarkan nutrisi, yaitu ada bakteri autotrof. Contoh bakterinya itu bakteri hijau. Kemudian yang kedua ada bakteri heterotrof. Contohnya itu Bacillus anthracis. Kemudian yang kedua berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu ada bakteri aerob. Contohnya Nitrobacter. Kemudian ada bakteri anaerob. Contohnya Lactobacillus. Saat selanjutnya ini kita akan membahas mengenai reproduksi bakteri. Ada dua ya. Yang pertama itu reproduksi seksual, kemudian reproduksi seksual. Nah, reproduksi aseksual ini terjadi di sebagian besar bakteri melalui proses pembelahan yang sederhana yang disebutnya dengan pembelahan biner. Proses ini mampu memproduksi salinan genetik dari sel induk secara tepat. Pada kondisi yang ideal, bakteri dapat membelah satu kali setiap 20 menit atau sekitar satu kali anak baru di setiap harinya. Kemudian yang kedua ada reproduksi aseksual. Reproduksi seksual terbagi menjadi tiga ya, ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, transformasi ini merupakan pemindahan sedikit materi genetik DNA atau bahkan hanya satu gen saja dari satu bakteri ke bakteri lain. Kemudian untuk transduksi ini merupakan pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Kemudian ada konjugasi juga, merupakan perpindahan DNA secara kontak langsung secara antara sel bakteri yang berdekatan melalui jembatan sitoplasma.
Selanjutnya ini peranan bakteri. Nah, jadi bakteri ini mempunyai peranan yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Adapun peranan yang menguntungkannya kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada bakteri Escherichia coli. Nah, peranannya ini sebagai pembusukan makanan. Kemudian yang kedua ada Rhizobium leguminosarum. Ya, ini peranannya dia bersimbiosis dengan kacang polong yang mengikat nitrogen. Kemudian yang ketiga itu ada Lactobacillus bulgaricus. Ini peranannya sebagai bakteri dalam pembuatan yogurt. Kemudian yang keempat itu ada Acetobacter pseudomonas berperan sebagai proses pembuatan nata de coco. Kemudian yang kelima itu ada Methanobacterium berperan sebagai pembuat biogas. Adapun peranan yang merugikannya itu ada namanya bakteri Vibrio cholerae. Peranannya ini dia menimbulkan penyakit kolera. Kemudian yang kedua ada Salmonella typhi, dia menimbulkan penyakit tipus. Kemudian ada Shigella dysentery, dia bisa menyebabkan penyakit disentri. Kemudian yang keempat ada Myxobacterium tuberculosis, yaitu penyakit TBC. Kemudian yang kelima ada Bordetella pertussis, yaitu menyebabkan batuk hujan. Oke, karena setelah Ibu paparkan materi tadi, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal yang ada di LKPD ya, yang Ibu telah share tadi. Nah, Ibu berikan waktunya 15 menit mulai dari sekarang. Oke, baiklah. Karena waktunya sudah habis ya, Ibu persilahkan bagi anak-anak Ibu yang ingin menyampaikan hasil dari analisis kalian. Apakah ada yang ingin menyampaikan hasil analisisnya, nah Ibu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, Bu. Di mana pertanyaannya yaitu, tuliskan nama bagian struktur tubuh bakteri pada kotak yang kosong di bawah ini, beserta dengan fungsinya. Jadi pada kotak nomor 3 merupakan flagellum atau flagel, yaitu struktur tubuh tambahan yang dimiliki beberapa bakteri yang berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Sedangkan pada kotak nomor 4, yaitu membran, di mana memiliki fungsi sebagai pembungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang ada di dalam. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Hasni. Selanjutnya, silakan siapa lagi yang ingin memaparkan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silakan Rizka. Baiklah, saya akan memaparkan hasil saya yang saya dapat, yaitu untuk pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya jelaskan bagaimana reproduksi bakteri pada tabel berikut ini.
Untuk gambar yang pertama merupakan reproduksi aseksual pada bakteri atau disebut dengan pembelahan Binner. Pertama-tama, bakteri akan mereplikasi DNA-nya sendiri. Setelah itu, bakteri akan melakukan pembagian sitoplasma dan menghasilkan 2 sel baru. Kemudian, gambar kedua yaitu reproduksi secara seksual. Pada gambar nomor 2 disebut transduksi, merupakan perpindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri lain melalui bakteriofag sebagai perantaranya. Pada gambar nomor 3 disebut sebagai transformasi, ialah perpindahan materi genetik tanpa adanya kontak langsung. Sekian, Bu. Terima kasih Anda, Agni dan Rita, jawabannya sangat bagus. Nah, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang ingin memaparkan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silahkan, Fatima. Nah, untuk pertanyaan terakhir, di mana pertanyaannya yaitu, bakteri apa yang berperan dalam produk di bawah ini, dan uraikan bagaimana mekanisme pembuatannya. Nah, jadi, dalam soal nomor 3 tersebut, yaitu ada produk yang namanya yogurt. Di mana yogurt ini, bakteri yang berperan dalam proses pembuatan yogurt ini adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana kedua bakteri ini merupakan bakteri yang bekerja secara anaerob atau tanpa oksigen, di mana dalam pembuatan yogurt, bakteri ini bekerja merubah susu menjadi asam susu dengan proses fermentasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Bagi anak ibu yang belum memaparkan hasilnya, boleh ya mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang jelas. Silahkan ya. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi Fatima sudah menjelaskan peran bakteri dalam pembuatan produk makanan, yang bakterinya itu mempunyai peranan yang menguntungkan bagi manusia. Yang ingin saya tanyakan adalah, adakah bakteri yang merugikan bagi manusia? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ada yang mau bantu menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya. Jadi selain memiliki peranan menguntungkan, ada beberapa bakteri yang merugikan manusia, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya yaitu Treponema pallidum, menyebabkan penyakit sifilis. Dan terima kasih. Baik, terima kasih. Semua jawabannya sudah benar ya, terkait pemaparan pertanyaan yang ada di LKPD maupun pertanyaan dari teman kalian tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian sudah fokus dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, karena waktunya sudah hampir habis, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin satu orang anak Ibu menyampaikan kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan, bagi yang ingin menyampaikan. Saya, Bu. Ya, Rita, silahkan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah bakteri merupakan organisme bersel satu yang memiliki ciri berukuran kecil, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Bakteri juga memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya yaitu basil, monobasil, dan streptobacillus. Bakteri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Bakteri bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Bakteri juga memiliki peranan yang menguntungkan dan juga merugikan bagi kehidupan manusia. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Rizka yang telah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kalian sudah paham ya mengenai apa itu bakteri, bagaimana bentuk, struktur, maupun reproduksi bakteri, serta peranannya dalam kehidupan. Nah, jadi setelah pembelajaran kita ini, Ibu harapkan kita semua bisa lebih menjaga kebersihan agar terhindar dari bakteri yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Apalagi kita sekarang dalam masa pandemi ya, jadi harus lebih protektif. Oke, karena waktunya sudah habis,
Ibu akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.